Salam buat para pejuang rupiah. Sekarang saya mau bahas tentang DNA Pro ya. Karena lagi banyak berita dan ini adalah beberapa berita mengenai DNA Pro yang ada di Bali. Ya, kembali lagi, DNA Pro adalah robot trading di mana ada beberapa korban yang melaporkan ke pihak yang berwajib atau pihak kepolisian. Nah, kalian bisa lihat beberapa berita atau artikel yang saya dapat dari Google juga, dari Instagram juga ada, dengan kerugian mencapai miliaran. Kenapa sih bisa? Lagi, dan lagi. Kemarin kita udah bahas mengenai yang namanya robot trading Fahrenheit. Terus kalau nggak salah 2 minggu yang lalu juga kita membahas scam masalah gold coin di Bali juga di Jalan Nangka. Dan sekarang DNA Pro. Masalah yang terjadi sama sebetulnya, yaitu scam atau penarikan yang susah. Sekarang saya akan memberikan chat saya dengan salah satu broker atau orang yang menawari saya robot trading, yaitu ATG. Nah, ATG kalian kan tahu nih, teman-teman trader pasti tahu ATG. Jadi saya ingin mengupas dari chatan saya dengan broker ATG ini. Nah, jadi di layar ini teman-teman bisa lihat broker ATG ini dia menawarkan saya kan, karena jujur saya juga pengen tahu sebetulnya sistem dari robot trading itu seperti apa. Karena dari beberapa robot trading itu sebetulnya hampir sama semua. Ya kan? Berapa depositnya, terus ada fixed income-nya. Jadi dari per hari sekian, jadi per bulan sudah dapat sekian. Nah, di dalam chat ini ada seperti biaya. Jadi seperti teman-teman lihat, ada level 1, ada level 2, ya kan, dimana kita harus satu membeli robot, dan yang kedua adalah kita harus deposit. Jadi deposit dan robot itu dua hal yang berbeda. Pokoknya saya sekarang deposit sebesar $120, dan saya harus beli juga robotnya. Jadi kurang lebih ya lumayan sih kita beli ya antara robot dan deposit. Itu yang pertama. Jadi ada dua. Dari kita deposit pun kita sudah mengeluarkan dua biaya. Satu beli robot, satu harus deposit sebesar $120. Yang kedua yang saya tanyakan adalah masalah WD atau penarikan. Di sini kan saya tanya, kalau yang namanya trading itu kita kan bisa menarik kapanpun dong. Nah, di robot trading ternyata ada minimal penarikan, yaitu minimal $10 dan maksimal 2.000 US dollar. Nah, minimal ini yang saya kadang aneh. Setahu saya trading nggak ada minimal deposit. Berapapun bisa, karena itu kan pure uang nasabah. Karena ketika kita menarik, nah ini saya kasih contoh. Ketika kita bicara trading, kalau kita mau narik dana, itu kita lihat margin bebasnya. Berapa margin bebasnya, itu yang bisa ditarik nasabah. Kenapa sisanya nggak bisa, Kak? Ya karena masih ada posisi dong. Makanya itu kenapa ada balance, ada ada margin bebas, ada margin. Nah, margin bebas adalah uang nasabah yang bisa ditarik. Kita bandingkan dengan robot trading. Di robot trading, minimal penarikan di ATG itu $10. Dan itu pun tidak bisa mendapatkan keuntungan tiap hari segitu loh. Jadi umpamanya saya mau narik $10, besoknya belum tentu saya dapat $10. Jadi yang kedua masalah penarikan. Ya, masalah ketiga adalah saya setuju jika keuntungan dari kita trading diendapkan dan beberapa persen kita tarik kan. Nah, setelah saya tanya ini adalah keuntungan itu diendapkan, tetapi nanti dikompon dia. Maksudnya profit itu nanti diakumulasikan jadi lot. Nah, ini kan bagi saya aneh karena keuntungan diendapkan dijadikan lot itu kan harus persetujuan dari tradernya sendiri. Kalau saya seumpamanya keuntungan itu ya tergantung saya memakai lot, kadang 0,10 lot, kadang 0,50 lot, dan itu tergantung saya. Tapi kalau di robot trading ini kan dia sudah men-set sistemnya seperti itu. Ini saya untung nih.
keuntungan saya itu udah diakumulasi jadi lot. Jadi ketika saya narik kan susah jadinya. Yang ketiga dan yang keempat adalah yang paling menonjol dari robot trading ini adalah balik modalnya. Dimana balik modalnya mereka bisa menjanjikan 6 bulan. Tetapi setelah saya bertanya kepada teman-teman yang ikut di robot trading, bahkan wali kelas saya dulu, itu hanya 30% loh dia bisa menarik modalnya. Sisanya apa? Hilang. Satu, tidak bisa diakses online-nya. Kedua, websitenya yang nggak ada. Jadi dari kesimpulan kasus DNA Pro, kalian bisa memahami dari penjelasan saya tadi. Sekali lagi, berikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa kalian jadi perbandingan antara trading yang tidak memakai robot trading dengan trading manual. Ketika teman-teman tahu, jadi teman-teman akan bisa memilih atau mengambil keputusan yang tepat mau trading seperti apa.